Pernah nggak sih kalian mikir, kalian merasakan dunia itu nggak adil cuma karena tempat kalian lahir atau kondisi ekonomi keluarga? Di saat mengurus soal koneksi internet yang lambat, baterai HP yang habis, pendidikan yang bobrok, pendidikan yang kurang, ada 10 anak di sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam, tapi bertaruh nyawa hanya untuk duduk di bangku sekolah yang hampir roboh. Hari ini kita akan membahas buku yang bukan cuma bestseller internasional, tapi mengubah cara pandang jutaan orang tentang kekuatan sebuah mimpi, kekuatan sebuah usaha. Dan inilah mahakarya dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Berlatar di Belitung, cerita dimulai dengan sekolah Muhammadiyah yang akan ditutup jika murid barunya kurang dari 10 orang. Bayangkan, masa depan pendidikan di sana bergantung pada satu orang anak terakhir yang muncul di detik-detik penghujung, ketika akan mengikuti perjalanan Ika dan 9 sahabatnya yang kemudian dijuluki sebagai Laskar Pelangi oleh ibu muslimah. Tokoh favorit saya adalah Lintang, anak jenius yang harus mengayuh sepeda puluhan kilometer setiap harinya melewati rawa yang berisi buaya demi ilmu pengetahuan. Ada yang tahu kenapa buku ini seru banget? Ada 3 alasan utama saya membaca buku ini. Pertama, gaya bahasa yang bagus dan menarik. Andrea Hirata mempunyai cara unik untuk menyampurkan istilah ilmiah dengan metafora Melayu yang kental, sehingga rasanya seperti membaca puisi tetapi tetap membumi seperti novel. 2. Kejujuran emosi. Kalian akan terbawa melihat tingkah konyol Mahar dengan dunianya. Tidak, tapi sedikit kemudian bisa menangis sesenggukan saat takdir mulai bermain dengan mereka. Dan yang terakhir, alasannya yaitu realitas sosial. Buku ini menyenggol keras ketimpangan sosial kaum marginal. Belitung itu kaya akan timah, tetapi rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kontras ini menggambarkan dengan sangat cerdas. Dan bagian paling membekas yang membuat saya dan yang paling bekas saat membaca karya Andrea Hirata ini, saya menyadari bahwa tidak semua mimpi mempunyai akhir yang manis seperti di film-film. Ada realita yang pahit dan ada pengorbanan yang luar biasa, dan itu harus diperjuangkan. Laskar Pelangi mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan soal fasilitas mewah, tapi soal kemauan kita untuk tetap tegak berdiri meski keadaan memaksa kita berlutut. Buku ini adalah surat cinta untuk para pejuang pendidikan dan siapapun yang hampir menyerah terhadap mimpinya. Buat kalian yang belum baca atau ingin membaca, saya sangat merekomendasikan buku ini. Buku Laskar Pelangi
Buku ini lebih dari sekedar sastra. Ini adalah pengingat kita bahwa pelangi itu akan selalu ada setelah badai yang paling hebat sekalipun. Dari skala 1 sampai 10, buku ini paling tinggi ratingnya yang saya baca. Kalau menurut kalian gimana? Siapa karakter favorit kalian di novel ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Nuh, sampai jumpa di review buku selanjutnya. Keep reading, keep dreaming.